menikmati hadirat-Mu. Izinkan kami menikmati firman-Mu. Ajar kami supaya kami menjadi seorang Maria yang duduk mendengar di kaki Tuhan Yesus pesan-pesan Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ini akan berharga karena kami tahu yang kami cari adalah Tuhan. Maka keselamatan berkat itu menjadi milik orang percaya di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang hina-hina ini, sepanjang minggu banyak melakukan pelanggaran dosa. Oleh darah Yesus kuduskan Tuhan, setiap kami yang ada hari ini akan diberkati. Pulang membawa datang membawa masalah, pulang akan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Yang sedang sakit hari ini sedang Engkau sembuhkan oleh bilu-bilu Tuhan. Pagari tempat ini Tuhan, pagari dengan kesejukan daripada Roh Kudus mengalir buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mau diberkati bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Ucapkan dengan kuat shalom. Amin. Itu tandanya di gereja ini, di rumah Tuhan ini ada anak-anak Tuhan sedang menikmati Tuhan. Saya percaya tadi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada sukacita yang meluap dari hati kita. Sehingga ketika kita mempersiapkan hati kita ini menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Allah yang hidup, maka saya percaya pertumbuhannya akan semakin baik, akan menghasilkan buah yang banyak kepada kita semua. Yang diberkati katakan amin. Saudara, saya sangat diberkati dengan pujian tadi ya. Saya tadi live-kan saudara, karena saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang sekarang mencari pujian itu kayaknya bukan hanya di gereja lagi Bapak. Banyak orang melakukan sekarang sebagaimana mestinya dia membuat sukacita hidupnya. Ada seperti kita dengar mungkin TikTok ya. Bahkan orang video sendiri dia memperlakukan dirinya bagaimana supaya merasakan bahagia. Saya tadi live-kan itu saudara di YouTube kita walaupun 2 menit, tapi saya percaya ketika orang sakit menonton pujian penyembahan kita, orang sakit yang lumpuh khususnya akan mengalami namanya kesembuhan ilahi. Katakan amin. Saudara, bukan hanya diobati dengan dokter bahwa saudara sembuh, dengan pujian pun saudara akan mengalami namanya mujizat demi mujizat dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, orang percaya di dunia sudah semakin menipis. Percaya, orang beriman di dunia sekarang sudah semakin sedikit. Karena apa? Karena persoalan ini sangat menakutkan terus menerus. Ya, Bill Gates berkata seorang yang sangat kaya, orang Amerika, akan lebih datang masalah lebih dahsyat lebih daripada virus corona. Firman Tuhan juga berkata benar bahwa hari-hari ke depan semakin jahat. Tinggal kita mau melakukan yang terbaik sedikit dari hidup kita. Saudara, saya akan menulis sebuah buku 1001 pendeta hamba Tuhan yang akan diprioritaskan, akan ditestimonikan. Saya bicara dengan seorang protokol buksu, saya katakan bahwa 2023 GKI Glory. Makanya Singer, WL siap-siap ya, Asep, Kevin. Saya akan orbitkan anak-anak ini nanti kalau Tuhan izinkan 2023, maka gereja kita akan menampilkan satu fenomena baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sudah doakan supaya gembalamu yang kecil ini dihargai di mata Tuhan. Katakan amin. Dan saya mungkin hari Rabu akan pergi ke Jakarta, saudara. Ya, saya sebenarnya harus kasih tahu ini kepada jemaat. Karena apa? Pulang dari sana jangan kita jumpai pendeta ya. 14 hari baru kita jumpa ya. Saudara, sudah gampang sekarang. Saya pun ketika saya ditelepon Gubernur tadi malam dari protokol, mungkin Pak Sihotan berangkat tanggal 23. Mungkin tanggal 25. Saya pun bingung saudara, karena pemeriksaan antigen itu 2 jam. Sebelum kita ke pesawat harus ada cek saudara.
Ya, kalau tes swab itu mahal dan lama saudara. Kalau antigen itu hanya 200.000. Dan itu dibayar oleh gubernuran tiket kami saudara. Saya melihat saudara, karya Tuhan itu luar biasa. Sekalipun dua anak-anak saya Rahel dan Asep, Pak gak usah pergi lah, Jakarta masih gelap, Jakarta banjir saudara. Tapi saya angkat tangan kepada Tuhan. Setiap saya ceritakan apa keinginan saya kepada Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau berpartisipasi dalam iman saya saudara. Saya sering cerita dengan Pak Gibi, kadang tidak masuk akal saudara. Saya dikirim dari tim pendeta saudara, 3 orang kami untuk pergi ke sana. Saudara dipilih, bawa temanmu 2 orang dan bapak ketuanya. Saya saudara agak kerangkak kuping saya ketika mereka menelpon saya, dikatakan nanti akhir daripada diklat itu Anda akan dijamu oleh presiden. Itu Dunaini, pikir saya. Tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa orang yang kecil seperti Daud, seperti Abraham akan diangkat. Dan saudara dan saya anak kecil akan diangkat oleh Tuhan. Luar biasa. Katakan amin. Saudara berkata mungkin hari ini saya tidak berharga. Tapi lihat saudara, di depanmu engkau sudah dipersiapkan menjadi orang yang kudus, layak diperhadapkan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jemaat saudara, jangan sibuk lagi sekarang mencari sana sini kedamaian. Saudara tinggal di dalam Tuhan, di dalam peribadatan kepada Tuhan, Anda mengalami kedamaian. Lihat kiri kanannya, damai hatimu ya itu eda Bapa. Ada senyum saudara? Walaupun sekarang sudah tanggal 21 ya, 20 ya. Ya, kantongmu akan diisi oleh firman Tuhan. Amin. Apa dengungnya nih Pak Oli? Dengungnya sedikit. Coba perbaiki Pak sedikit ya. Mari kita buka Bapak Ibu Kejadian 22 sambil diperbaiki Pak Olive. Kejadian 22 firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah, perbedaan orang Kristen dan orang di luar Kristen simple saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan kayaknya terlalu kudus saudara. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Orang Kristen, keistimewaan yang dimiliki saya dan saudara adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah saudara mengalami berjalan bersama dengan istri atau suami dan anak-anak? Begitulah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hari ini saya ingin membagi kepada kita Kejadian 22 saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saudara juga buka nanti Roma 4 1 sampai 25, itu sama saudara ya. Kejadian 22 1 sampai 19. Dan itu sama dengan Roma 4 ayat 1 sampai 25. Iman Abraham diuji. Kalau sudah dapat ada di depan, saya akan bacakan kepada kita, saudara dengar dengan tenang. Semua lihat ke depan, kalau tidak bawa Alkitab, kalau ada Alkitabnya sambil dengar, baca saudara, supaya diberkati kita semua. Kepercayaan Abraham diuji. Sudah dapat Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Boleh Bapak Ibu membaca 4, 2, 3 ya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anakku ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7 Bapak Ibu. Ya anakku, saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12 Bapak Ibu. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15 Bapak Ibu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musimnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku sama-sama. Kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Saudara nanti baca Roma 4 ayat 25. Saudara, saya cerita dulu tentang Abraham. Anak sekolah minggu bernyanyi, anak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tadi Bapak Ibu, saya kagum dengan guru sekolah minggu Juwita, Yesi, dan dibantu oleh Mika. Mika udah kelas 1 SMP ya. Kita regenerasi di saudara. Saya melihat tadi mungkin ya, kita pernah tidak percaya dengan orang lain ya, atau kita tidak yakin dengan orang lain. Tapi khusus yang anak kita yang dua ini dari latih minggu yang lalu Yesi, minggu ini Juwita kebetulan tadi sudah mempersiapkan lagu anak-anak untuk sekolah minggu, dan puji Tuhan saudara, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu dibuat Tuhan luar biasa. Tadi maka saudara, kalau anakmu masih SMP nggak apa-apa, untuk sementara membantu anak-anak untuk hadir di sini belajar sekolah minggu, dan Ibu Gembala mungkin memberi waktunya 1 tahun ke depan mengajar saudara bahasa Inggris anak-anak, karena saudara ketika anak-anak mulai diajari dia akan berani saudara. Amin, amin. Saudara heran kalau dari anak-anak lah kita mulai mendidik karakter kita. Lewat 5 tahun karakter anak itu akan mulai susah diatur saudara. Makanya bayi 5 tahun artinya 5 tahun ke bawah itu tolong anak-anak dilatih dengan baik. Jangan takut Bapak Ibu memukul anakmu dengan lidik kalau dia bandel. Ya, jadi anak-anak di gereja ini harus anak-anak yang diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Saya melihat ada seorang anak di sana sini saudara. Wah, kakinya maaf koreng-korengan.
Kenapa? Karena tidak mau diatur oleh bapaknya atau tidak diatur bapak dan mamanya. Waktunya habis di dunia sana. Tapi saya melihat saudara, di gereja kita harus orang yang disiplin dan takut akan Tuhan. Katakan, saudara dikasihi Tuhan. Hari-hari kita begitu sibuk mencari uang. Saya berkhotbah minggu yang lalu di FA saudara. Ya, FA kami hari Jumat ini sangat menarik. Kami hanya 5 orang yang hadir, tapi yang kami tuju ada hampir 10 orang ya. Dan kami doakan di sana keluarganya sedang itu mungkin kena santet, dan kita doakan ya sesak. Saya percaya mujizat berlaku bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Sudah ketika kami berdoa pulang kami dari sana bersuka cita saudara, karena ada mujizat yang terjadi, ada yang kami layani, ada yang kami doakan. Ya mungkin perasaan kami ketika berangkat, kenapa ini nanti? Apa kita berangkat? Kita hanya 5 orang, tapi saudara kasih Tuhan firman Tuhan berkata, 2-3 orang saja berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ saudara. Ya saudara kasih Tuhan, ini sudah sangat banyak. Kalau tidak ada lagi Roh Kudus di gereja ini sudah sangat ironis saudara. Tapi saya percaya dengan pujian kita merasakan hadirat Tuhan. Saya juga waktu melirik-lirik saudara penyembahan. Jadi gembala itu melirik saudara. Gembala itu dia lihat loh jemaat, apakah menyembah di dalam persoalan atau menyembah di dalam roh? Saudara, persoalanmu tundukkan di kaki Yesus, baru angkat tanganmu. Walaupun masalah itu kayaknya menarik engkau sampai tidak menyembah Tuhan, tapi keluarkan suaramu, maka engkau sedang diubah oleh Tuhan. Ya kalau engkau hari ini bawa masalah besar ke gereja ini sehingga hatimu kering, pulang engkau kering, itu sia-sia. Jangan sampai Bapak Ibu pulang dari tempat ini bawa masalah, pulang bawa masalah. Ledakan di gereja ini saudara. Di gereja ini sedang dibakar saudara dengan iman daripada Abraham. Ibrani 1:11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu tidak kita lihat. Jadi pekerjaan kita adalah tutup mata melihat dengan roh kita. Saudara berkata sekarang, ya cerita dari Abraham saudara, dia seorang yang kaya. Dia memiliki segalanya saudara. Dia memiliki istri namanya Sarah. Dia memiliki pembantu namanya Hagar. Dan ketika Sarah mengomel, dia terus kepada, kapan ya aku hamil? Aku sudah 90 tahun. Udahlah. Sarah ini mirip dengan orang Batak, tukang ngomel saudara. Ya. Coba angkat tangan, akulah satu tukang ngomel itu. Saudara, orang tukang bersungguh-sungguh tidak akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Anakmu pun itu kalau bersungguh-sungguh minta jajan tidak dikasih. Tapi kalau tertawa dia minta jajan pasti dikasih. Abraham mengalami dilema yang luar biasa. Dia punya istri tapi tidak bisa hamil. Istri juga ngomel, bahkan istri sudah tak sanggup lagi. Dia nyuruh Abraham suaminya sendiri kawin itu Hagar. Ini ya, bayangkan film istri-istri menangis. Banyak kali suaminya pacarnya di sana sini. Ini Hagar, pembantunya disuruh oleh Sarah untuk dikawini supaya memiliki keturunan. Orang Batak juga kalau sudah menikah 5 tahun, datanglah orang tua tante namboru sudah tulak toleh melalui nasi saudara. Tidak mau mengerjakan iman, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ngapain lagi gereja ya? Gak usah dulu gereja di gereja GKI itu, udah bosan. Ada gereja baru di sana. Haleluya. Amin. Saudara, jangan sibuk lagi dirimu dengan masalah dunia. Sibukkanlah hari-harimu dengan Tuhan, maka bertumbuhlah imanmu di sana. Amin. Abraham ini sudah disuruh oleh Sarah untuk menikah Hagar. Dengar ceritanya singkat. Hagar, ya senanglah Hagar. Ketika Sarah dekati Hagar, ya tante, agak ya. Ya bu, itu saya kayaknya sudah ini nggak hamil lagi. Jadi lu kawini dia suami saya supaya ada keturunan. Benar. Hagar dikawini oleh Abraham, menikah dan dapat anak namanya Ismail.
12 tahun kemudian, rupanya Sarah umurnya 90 tahun. Karena tidak sabar saudara, masalah menjadi bertambah. Saudara kasih Tuhan, hati-hati sekarang. Masalah tidak pernah selesai dalam hidup kita. Senggol kiri kanan, dak selesai masalah. Aturlah masalah itu dengan baik. Katakan amin. Saudara pernah, siapa di sini pernah memiliki uang 100 juta, sebelumnya tidak pernah 10 juta pun? Ada? Atau gini, selama ini uangnya hanya pegang 100 ribu paling besar, atau 500 ribu atau 1 juta, tiba-tiba 50 juta atau 10 juta, ada? Mungkin ada ya, 1, 2, 3. Apa yang terjadi saudara? Ada ketakutan, berarti masalah, dapat uang punya masalah. Abraham, ya mau lah, amin. Bapak-bapak di sini kau suruh nikah lagi, mau lah, amin. Halo. Tersiksa batin istri-istri. Ya. Karena Bapak Ibu memang, ya laki-laki ini sudah jatuh dalam dosa. Dipandang seorang wanita jatuh hati dia. Yang menguatkan saya dan saudara sebagai hamba Tuhan adalah firman Tuhan. Menjaga hati kita menjadi kudus, itu aja kekuatan kita. Kalau masuk masalah dikasih, samanya kita maaf. Anaknya kita anjing. Jadi muntahkan pun dimaaf. Itu kan? Iya. Abraham menikahi itu Hagar, hamil, punya anak 12 tahun, lahir itu, hamil itu si Sarah. Oh si Sarah, mulai dia ketika melihat si Hagar mulai bertingkah, saudara, diusir dia anak dan si Hagar ke padang gurun. Itulah sekarang Arabia, saudara. Saudara, peta dunia itu, saudara, Timur Tengah itu banyak kali negara kecil-kecilnya. Ya, ada di sana Arab, ada di sana Irak, Iran, Israel, Mesir, Afrika, Sudan, itu semua. Di Eropa itu ada di situ Belanda, Jerman, Prancis, itu negara Eropa. Kalau Rusia itu Asia besar ya, Cina, ya, India, Tiongkok, ya, banyak. Kalau saya negara hafal mungkin beberapa negara. Ya. Masuk ke Australia, Indonesia. Saudara kasih Tuhan. Bayangkan ketika itu si Hagar datang si Sarah, Abraham, bapak, kira-kira gitu. Usirlah itu istrimu, pembantu kita itu usir dan dibawa anak. Nah, ketika itu si Ishak sudah berumur mungkin 4-3 tahun, saudara, main dia dengan si Ismail, main apa? Main guli, saudara, menjelengkak, saudara. Kurasa mereka saling rindu itu kan. Nah, ketika itu diusir, saudara, wah, menderitalah si Hagar, menderitalah si Ismail, sampai mereka itu bibirnya kering-kering tidak dapat air. Tapi karena firman Tuhan, keturunan maka diberkati. Dengar, udah kecantol keturunan Abraham kepada Ismail, tidak mau tinggal diam, Tuhan memberkati dia. Maka sekarang lihat, kenapa orang Muslim diberkati Tuhan? Karena beliau juga adalah keturunan Abraham. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati. Katakan amin. Ini tinggal percaya atau tidak. Orang Kristen pun banyak tidak percaya lagi kepada Tuhan. KTP-nya Kristen, tapi ibadahnya tidak ada. Dia banyak tersinggung, dia banyak berantem, dia banyak marah, saudara. Dia banyak meninggalkan Tuhan. Tapi Abraham, dia tenang. Sama-sama katakan tenang. 2, 3 ya. Tenang. Ada istri 2, Hagar udah pergi diusir, persoalan banyak, apa Abraham itu manusia pemok, saudara? Diusir itu anaknya Ismail, apa dia nggak nangis, saudara? Hanya demi Ishak. Gimana ya kau? Kau suruh aku kau sama dia, tapi kau usir dia, kira-kira seperti itu badannya, seperti orang mata itu kan. Wah, ketika Sarah mulai menggendong itu si Sarah menggendong si Ishak, mulai besar. Kurang lebih 12 tahun Ishak itu. Kalau Israel umur 12 tahun sudah dibaptis ya. Udah sampai kelas 2.
Sudah berjenggot, mulai tumbur habung namanya kalau bahasa Batak kami. Ya, nggak porno itu saudara. Kalau tumbur habung bahasa Batak itu saudara. Haleluya. Ya mulai ya muncul kedewasaannya. Ya, kami ceritakan ujian yang dialami Abraham itu luar biasa. Ketika dia, ceritanya tadi mengajak si Ishak, ayo ke Gunung Moria, saudara. Saya ke sana waktu ke Israel, saya lihat tingginya setinggi Gunung Sinabung, di bawahnya lah, saudara. Ketika kita naik di situ, di sinilah Musa waktu itu ya, Abraham kira-kira. Kita bayangkan saudara dari sejarah Alkitab. Dan ketika dibawa ke sana dengan kayu bakar, saudara. Jadi Israel itu saudara, dengar. Israel itu zaman dulu persembahannya itu kenapa domba? Karena harus berminyak dia sampai ke hadapan Tuhan. Urapan terjadi ke hadapan Tuhan. Dan ketika itu dibawa kayu ke gunung, dan itu Ishak itu memudah loh kayunya. Kira-kira seperti itu dibawa. Senang ini si Ishak. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hati Ishak. Katakan amin. Kalau jemaat di tempat ini disuruh membangun gereja, dia tidak menolak karena ada Roh Kudus di hatimu. Haleluya. Haleluya. Kalau disuruh kita membangun kerjasama, ada hati kita, hati Roh Kudus. Kenapa? Ishak memiliki hati Roh Kudus. Maka dia mewajah disuruh bapaknya. Walaupun bapaknya udah melihat pisau, udah melihat kayu bakar, pendek cerita mau dibakar dia sudah, mau dipersembahkan dia. Sudah, segala sesuatu yang dipersembahkan dipotong dulu atau dibunuh. Amin. 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 Gak mungkin hidup-hidup dibakar itu si Ishak. Maka Ishak mulai bertanya kepada bapaknya, mananya bapak korban yang akan kita bakar? Dengan terbuka, dengan iman, dengan perkataan yang jelas kepada Ishak berkata, kaulah yang akan dikorbankan. Bayangkan sekarang, kalau saya ikat anak saya si Aser ini, saya ikat tangannya, saya bikin di kayu bakar, apa nggak menangis saudara si Aser ini? Halo? Halo? Apanya berat persoalan si Abraham ini? Mau dibakar ini anak satu-satunya. Sekarang sudah 3 anak kita mau 4. Saya bilang sama Pak Giri, anakmu sudah 3, mau laki-laki lagi, gak usah dengar orang lain. Siapa lagi sini yang anaknya sudah 5? Anak itu sama, amin. Halo ya, halo, halo. Ini Pak Giri kena tembak apa? Obama juga anaknya 1 perempuan cantik kan? Bill Clinton, jangan lupa anak itu. Apa bisa kita atur Tuhan? Kita hanya beriman kepada Tuhan. Nah, saya bingung nanti kalau Pak Giri nanti aja urusan dengan saya. Iya, kadang tersinggung. Batin kita dibuat oleh Tuhan. Apa dibuat Tuhan oleh kita, saudara? Karena, ya, kalau saya bilang anak saya Rahel dan Nasir, kalau mama saya bilang, tambah nak, tak sotikian anak punya. Kalau saya kata garis pasang anak kami. Kemarin Bapak Ibu, kakak kami karena ulah orang tua lah, mama kami salah satu. Kami kan 4 bersaudara, anak paling besar 2 laki-laki semua, anak kedua 1 laki-laki 1, anak ketiga cewek cowok 2, saya juga cewek cowok. Jadi mama ini kalau datang kemanapun dia ngomong gitu, Marahai, ahena, tapi masih ada naik, gitu. Ada mau lupa Rahel, gak mau anakmu kata. Ya tapi itu karena kompak kalian ya. Ya suami menantu dengan Tuhan seperti itu harus ada bagi-bagi. Halo ya. Tertawalah, jangan masih senggol-senggolan. Halo ya. Ya. Ini anak kakak kami berusiaan di Pekanbaru. Aku kalau ini yang disuruh bawa, kata saya. Nah, disuruh hamil lagi saudara. Sesar ketiga. Jadi waktu sesar ketiga dokter mulai pusing karena nggak turun-turun tensinya mau dioperasi. Maka diteleponlah mama kami. Dokter ini, tensi saya tidak turun-turun mau dioperasi. Manjakan sudah manjakan. Suaranya tergini, kan? Itu manja namanya. Datang mama saya naik tensinya. Dipikirkanlah kematian.
Sebenarnya sesar ketiga juga kata dokter bisa-bisa aja, tapi menurut kesehatan. Ya. Makanya sekarang saya bilang kalau mau tambah lagi anak saya, mak lahir saya nggak mau. Karena sesar kedua, saya nggak mau mama istri saya jadi pendeta single di sini. Haleluya. Saya masih butuh istri yang mendampingi saya. Haleluya. Iya, karena anak saya sudah 2, apalagi saudara. Waktu kakak kami ini hosa-hosa katanya, doakan ya. Ini mau mah, ada nih hori. Ada nih. Sesak sampai berapa jam, sampai lahir anaknya itu di inkubator saudara, sampai merah tidak bernapas. Wah, salah saya dong Tuhan, kata Niko, mama saya Niko. Enggak salah itu Pak, udah diberkati dia saudara. Tapi saudara, ujian itu sangat menyakitkan, ujian itu sangat membuat kami ketar-ketir. Begitulah yang dialami oleh Abraham, dia sangat takut sebenarnya. Dia mempersembahkan anaknya tunggal ini, tapi mungkin di dalam hati berkata, aku pun lama mendapatkan kau Ishak. Tapi hari ini kau diminta, apapun diminta Tuhan akan saya kasih. Itulah Tuhan menghargai Abraham menjadi orang beriman. Katakan amin. Jadi kalau saudara punya masalah hari ini contoh. Kalau kau punya utang atau kalau kau punya masalah besar, tinggallah sekarang uangmu untuk makan 1 hari, untuk makan 1 bulan. Engkau berani mengorbankan itu kepada Tuhan, maka Tuhan mulai menghargai imanmu kepada Tuhan. Katakan. Kan sering gitu kan, datang pendeta dari depan, bawa persembahan yang terbaik. Lagi pendeta itu dulu kan, bawa yang terbaik. Tapi Tuhan sebenarnya sudah suruh engkau supaya memberi kekuranganmu dari segala kekurangan. Saya kemarin khotbah di Natal tanggal 7 Desember 2020. Ada jemaat beberapa. Saya suruh jemaat itu menulis dengan seperti di sini saya lakukan. Ambil tangan kananmu, tulis tangan kirimu segala persoalanmu. Kebetulan Bapak ini punya utang 60 juta. Sudah mau ditarik-tarik rumahnya saudara oleh bank. Betul. Di suatu ketika saya telepon dia, namanya Pak Gultom. Pak Gultom, kita ada panggilan dari BKG mau rapat makan bersama. Sudah kasih Tuhan. Sebenarnya dia sudah sering menelpon saya, tapi saya tidak sangka karena kenal nomornya. Nomornya saya nggak tahu, jadi nggak. Maka dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, sudah kutelepon Bapak 2 minggu yang lalu, tapi tidak angkat. Udahlah. Saudara kasih Tuhan kesaksian dulu berkata, sayalah sudah mendapat berkah dari khotbah Bapak. Istri saya menangis di hadapan Tuhan karena rumah kami sudah mau ditarik, sudah dicat saudara, ditempel lagi. Rumah ini dalam pengawasan bank. Tapi ada orang memberkati kami Pak Pendeta, tidak kurang tidak lebih. Rumah kami lunas oleh karena doa Bapak Pendeta. Di hati saya langsung saudara berkata, mau lihat sama di Tuhan. Karena kami hamba Tuhan sering berjalan, ya kasihlah perpuluhannya Pak, saya bilang saudara. Karena kami dekat saudara. Ya kalau kita dekat, mintalah kepada temanmu, jangan merasa itu beban. Katakan amin. Haleluya. 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 Kalau gereja di tempat ini menelpon nanti mungkin Ibu Glory, halo Eda. Mungkin menelpon nanti Ibu Gemi, halo Eda. Jangan sampai kita tidak mengangkat telepon karena sesuatu. Katakan amin. Katakan amin. Mertua saya bilang gini, pelit kali kalau aku Yehova. Ya, ini bukan gembala, kami jujur aja. Apa yang dipelitkan nama? Sudah lakukan, lihat tiap bulan. Tapi saya bilang, tidak ada urusanku tiap bulan menggaji Bapak Amang. Urusan itu adalah urusan Tuhan. Kita semua kerja. Kita membangun anak, membangun rumah. Saudara ini dengar pelajaran. Jangan rohai naw, katakan amin. Jangan memberi kepada ke belakang tidak tahu suami istri saudara. Salah. Di dalam Alkitab kita harus memberi terbuka. Saudara saya bilang sama mertua saya begini, kalau datang Bapak Inang ke rumah saya, semua saya siapkan. Apa di situ kebutuhan, itulah makanan bersama. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau masih sehat orang tua saya,
Baru saya berikan gaji saudara. Kalau ucapan syukur wajar-wajar aja kita kasih. Abraham, dia melakukan tugasnya dengan satu tindakan. Dia melakukan imannya. Dia berkata kepada Tuhan, udah ambillah Tuhan. Tapi ketika Abraham bertindak, sama-sama katakan bertindak, melangkah, bertindak, Anda akan diberkati Tuhan. Saudara, sering saya doakan Bapak Ibu di tempat ini, kalau ada beban maju ke depan, saudara jangan mau terikat kaki. Haleluya. Kemarin itu kita ibadah di tempat Tapanau, ya, dia merasa harus bergerak tapi gak bergerak. Saudara jangan malu, saudara. Ketika Anda mulai ditantang oleh Tuhan, didoakan, itulah tugasmu, bangkit. Maka ketika kau pulang dari gereja ini, engkau mengalami harapan yang baru. Beri dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Harapan yang baru itu siapa memiliki? Adalah ujian yang menghasilkan buah. Ada di sini berapa kali ujian tapi tidak lulus-lulus. Ketika kita sekolah dasar, kita lulus masuk SMP, kita lulus masuk SMA, kita lulus masuk sarjana. Saudara, Abraham melakukan itu dan dia bersama dengan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Izinkan aku melakukan ini. Dan Tuhan menyediakan di seberang itu lembu jantan yang sangat tangguh. Sudah, berarti persoalan yang engkau hadapi hari ini, pulang kau dari tempat ini, di rumahmu sudah ada lembu jantan yang tambun. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Enggak lah Pak Pendeta. Enggak tahu ya pendeta keadaan kami. Pendeta ngomong di depan, sebenarnya kami makan pun tidak lagi. Pulang dari gereja ini yang mau dimasak tidak ada lagi Pak Pendeta. Begitu kan? Ada lagi berkata gini, nggak tahu Pak Pendeta, asal ngomong aja Pak Pendeta ini di depan baca firman, oke lah. Nggak tahu Pak Pendeta, kami sudah mau diusir dari kontrakan kami, nggak ada uang bayar kontrak. Ada kan? Nggak tahu Pak Pendeta ini begini, kami sampai satu minggu ini tidak ada yang mengunjungi kami. Amin. Yang mengunjungi kau Roh Kudus, katakan amin. Sekarang di masa Covid kunjung mengunjungi itu susah. Haleluya. Iya. Kalau batu-batu, menolak itu susah. Itu kan Pak? Kan gitu kan batunya. Menolak itu sih. Batu kok nih, kayak corona nih katanya. Padahal saudara kasih Tuhan. Ya, mari jemaat yang ada di tempat ini, mari kuat dengan iman. Iman itu dimiliki ketika kita mau mengatakan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, karena imanlah Nuh membuat bahtera. Karena imanlah Abraham mempersembahkan si Ishak. Karena imanlah Pak Gewi memiliki rumah. Haleluya. Apalagi iman Ibu Yesi. Ibu Yesi ini kan seorang karyawan plus menjual pakaian jalan. Amin. Gak usah malu. Kita bangga punya karyawan-karyawan yang luar biasa. Gak usah malu mencari makan mau dimanapun. Tapi jangan nanti minta-minta simpang apa, pergi ke idol, yang begitu saudara, itu nggak bisa. Haleluya. Iya, bekerja. Sedang terjadi, ya. Pembentukan karakter iman itu berasal dari tindakan kita, kemauan kita. Haleluya. Amin. Pak Nisa kemarin SMS saya, Pak, saya mau pakai Kapoldi. Udah mau saya balas, beli sendiri. Kenapa? Karena Bapak ini tahu saya bapaknya. Saya punya Kapoldi. Dia tahu inti penerbangan. Saya bilang, udah ambil aja. Udah kasih itu. Kenapa? Mau bertukang sendiri. Luar biasa. Udah hitam makin hitam lah. Tapi puji Tuhan saudara. Pak Olim juga seperti itu. Mau dibantu Pak bertukang dosa. Gak kokoh. Tukang saya sendiri yang kokoh. Ya silahkan, haleluya. Amin. Saya lihat di gang ini semua membangun. Saya lihat semen di sana, pasir di sana. Wah, sebentar lagi akan dibuat di pasir di depan gereja itu.
Puji Tuhan. Berarti semakin diberkati orang yang lewat gereja ini. Haleluya. Haleluya. Ya udah aja orang lain di lewat gereja ini dan beribadah di sini akan diberkati berlimpah-limpah. Katakan amin. Iya. Kesaksian itu saudara, gak harus cerita yang aneh. Dari mana kau Eda? Jangan bilang saudara dari tempat lain. Dari mana? Oh dari gereja. Enak kali ya gereja kalian ya. Kan gitu kan mama. Saya kadang-kadang mama, ibu-ibu, bapak itu suara saya kan. Jadi gereja kalian ya, udah. Jadi bisa saya ikut. Ya bisa sih, tapi di rapid test dulu. Amin. Makanya gereja Covid. Dengar. Tidak ada di sini. Wah, mungkin saudara semua pengerja melayani. Siapa di sini pengerja? Kata melayani. Gak ada di sini. Ya, gak pengerja lagi kau. Gembala saudara di sini bersyukur kalau pengerja di sini pakai Tuhan luar biasa hari-hari. Siapapun. Kebetulan Bapak Ibu FA minggu ini saya kalau gak ikut FA sama Ibu saya kurang enak saudara. Jadi hari ini liburkan dulu. Ya Pak Silaban minta harusnya hari Jumat ini saudara. Nanti Ibu Glory minggu depan Bu ya. Karena kami ke Jakarta, Ibu ke Parapat dari BUMN saudara. Ya doakanlah. Semua anak-anak Tuhan semakin diangkat dan bukan turun. Katakan amin. Katakan amin. Iya, saya pun nggak mungkin saya tolak tiket saudara untuk pergi ke Jakarta walaupun belum saya pegang hari ini saudara. Tapi saya melihat saudara, iman yang saya miliki, iman Bapak Ibu miliki akan menghasilkan apa itu? Engkau akan kuberikan keturunan seperti gimana? Bintang di siapa di sini pernah menatap ke langit malam-malam? Hitung bintangnya semakin banyak atau semakin sedikit? Karena tak jelas, amin. Karena kutipannya makin banyak, saudara. Artinya jutaan bintang di sini. Apalagi saudara pergi ke pantai pasir. Rambut aja tidak bisa dihitung, apalagi Pak. Begitulah keturunan orang percaya. Memang pernah saya tanya Tuhan dalam hati saya, Tuhan, sebenarnya keturunanmu siapa sih? Saya lihat Abraham, anaknya Ishak. Ke bawah, ya. Yakub anaknya 12. Yang hafal itu silakan berdiri, Pak. Pak, ayo. Tolong. Pak, lah. Ini hukuman bagi Bapak. Gaby, berdiri dulu baru. 20 tambah 20 tambah 30 nak. Nah, anak-anak kami sekarang pintar hitung. Nanti kita tampilkan sih. Ya, kalau Asher udah jelas ya. Kalau Asher dia bilang 20 tambah 20 tambah 30 kurang 50 kurang berapa sih? Nah, gitu. Ya, karena apa? Mau dilatih. Masa wakil gembala ya 10 20 orang pada lupa. Saya juga lupa, makanya saya pakai Bapak. Yang jelas anak Yakub itu 12. Amin. Amin. Dan itulah keturunan Abraham sampai hari ini. Apakah yang 7 miliar itu? No. Saudara, kesimpulan keturunan Abraham adalah orang-orang yang berhasil. Survei membuktikan Amerika dikuasai keturunan Abraham. Keturunan Yahudi menguasai Amerika ketika itu gedung apa? Saya lupa namanya. Hancur. Itu 4 juta atau 4.000 orang di dalam itu. Tidak ada orang Israel yang meninggal satu. Artinya tidak ada orang Israel masuk dalam gedung itu. Indonesia saudara, Jakarta menguasai 80% ekonomi Jakarta adalah anak-anak Tuhan. Catat. Medan, saudara survei sekarang, orang-orang menguasai Indonesia yang terkaya adalah anak-anak Tuhan. Tepuk dadamu, saya lah satu. Ya, anak saya dan anak saya. Amin. Waktu ketika bersaksi orang-orang itu saudara melihat saudara pemilik TV, SCTV, SCTV, ya apa itu Haritanu. Saya melihat pengangkatan luar biasa. Siapakah itu orang-orang yang takut sama
Tuhan, orang memberi kepada Tuhan. Lihat biografi mereka, saudara, sangat diberkati. Sama seperti Abraham, orang mengaku Abraham sebagai bapak, orang beriman, engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudara, simpel hidup ini. Katakan simpel hidup ini. Berimanlah kepada Tuhan dan Yesus ada di dalam hidup. Abraham itu keturunannya sampai kepada Yesus, membawa kita keselamatan. Saudara, hari ini ya, marilah semakin takut sama Tuhan. Amin. Amin. Beribadah kepada Tuhan 2 jam aja, saudara. Berangkat saudara jam 9.55, sudah sampai di sini jam 9 atau jam 10, Anda mulai beribadah kepada Tuhan. Kalau WL itu memulai, saudara, mereka sudah berdoa di sini. Mereka berdoa kepada jemaat supaya mereka yang datang diberkati, mereka yang tidak bisa datang diberkati juga. Maka kita berdoa, setiap kita yang beribadah kepada Tuhan, datang pun penyakit masalah apapun nanti tidak menyentuh satupun jemaat kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Siapa pernah, maaf ini contoh aja, di depan gereja ini ada ditutupi tahi kucing atau tahi anjing. Itu ada pasir ya. Kalau kucing berak di mana? Di pasir ya. Saudara, tahinya itu kalau udah kering bau enggak? Kurang lebih bau ya, menyengat ya. Maka kita lewat. Yang beriman, yang tidak beriman lewat. Yang percaya dan tidak percaya lewat. Saya tanya dulu Bapak Ibu, bau tahu kucing itu akan dirasakan beriman dan tidak beriman enggak? Sama-sama, setuju ya? Setuju ya? Setuju? Karena tidak kita lihat dari mana bau. Baunya jalan, baumu, gitu kan? Semua tutup pintu. Tapi saudara, cara Tuhan memisahkan kita dari orang yang tidak percaya seperti itu. Akan ada angin keselamatan berjalan melalui kita, memproteksi tubuhmu, rohmu. Maka ketika ada penyakit yang disebut corona yang tidak kelihatan, tidak akan sampai di tubuhmu, di mulutmu, karena ada roh Tuhan yang menjaga kita. Katakan. Contoh simpelnya gini, saudara. Datang pagi, bukan ya. Datang lagi, bukan ya. Karena pas anginnya ke tempat pagi, tapi datang orang lain. Ketika lewat tidak merasa bau karena anginnya ke arah sah. Begitulah cara Tuhan memisahkan kita dari penyakit dan persoalan. Maka hari ini saudara, tidak sia-sia hidupmu datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun 2 jam engkau beribadah kepada Tuhan, sangat berarti bagi Tuhan. Imanmu itu akan diperhitungkan menjadi berkat untuk minggu depan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara, dengar, kita gak usah sibuk lagi ngomongin orang sekarang. Saya kalau kiri kanan, gak usah lagi sibuk ngomongin orang. Sibuklah memberkati orang. Amin. Sibuklah mendoakan orang. Hari-hari ini sudah, sebagai jemaat GKI Glory, saya katakan begini. Ada kepala desa nelpon saya begini, Pak Pendeta, saya lihat jemaatmu udah pindah beberapa orang. Ya, orang lain memperhatikan saya, bilang, saya rasa gereja semua sama. Memang gereja perlu data ya, data. Kalau meninggal masa nggak kita kasih yang namanya apa itu? Kalau sakit masa nggak kita kasih perhatian? Kalau menikah masa nggak kita kasih? Ya masih saudara kasih Tuhan. Saya sebagai gembala banyak bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya menggembalakan di GKI Glory, hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberkati mereka. Itu aja dosa. Saya nggak mau berlebihan saudara. Emang Pak Giri ini saudara, karena di sini rumahnya, karena dilewati semua, dia selalu jadi tutup mata saudara. Begini dia saudara. Kenapa kau Pak Giri seperti itu? Oh, udah kayak jauh kata saudara. Jadi gini dia. Tetap diri. Jangan capek saudara. Saudara, gereja itu adalah tempat perberhentian. Hari Sabat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak perlu kita melihat sana sini yang jelek. Lihatlah firman Tuhan. Pulang dari gereja, Anda diberkati, keluargamu yang sakit disembuhkan, dan usahamu diberkati. Itu aja tugas kita. Katakan, siapapun tetangga kita, biar semua diberkati oleh Tuhan. Dan itu motto saya dalam ibadah ini saudara. Semakin diberkatilah orang mendekat kepada Tuhan. Iman Abraham
semakin diberkati. Iman kita semakin diproteksi dan diberkati. Maka apapun yang kita kerjakan mulai hari ini berhasil dan beruntung. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu sukacita kita. Saya suka sekali dengan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Dan ini lagu yang sangat memberkati saya. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dengan respon kepada Tuhan. Kalau saudara sudah tahu lagu ini, coba semua tutup mata. Yang belum, yang sudah tahu, supaya saudara melihat tangan Tuhan itu menjangkau saudara, mencengkram saudara. Ketika saudara punya persoalan di tengah-tengah itu, Anda diangkat, dicengkram, dipindahkan ke tempat ini. Dan itulah tugas Roh Kudus dalam hidupmu. Sebagai kita gereja yang hidup dalam roh, kita diberkati oleh Roh Kudus. Maka ketika kita menyanyikan ini, kalau sudah hafal saudara, engkau tutup mata. Kalau belum hafal, pandang ke depan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ayat kedua. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ada lagunya di situ. Selai lampu Tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan lembut katakan dari mana? Haleluya. Akan selalu kasih Tuhan abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati,
seperti Abraham. Pakailah iman. Karena imanlah Abraham diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak melihat dengan mata kepala sendiri wujud daripada Tuhan Yesus, tapi lihat salibnya, pandang dia dengan roh. Dia sedang menggendong engkau hari ini. Dia sedang menjamah penyakitmu hari ini. Dia sedang menjamah persoalanmu hari ini. Jangan sampai kau pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Sebelum engkau pulang dari tempat ini, percayalah Tuhan menjamah engkau hari ini. Menjamah bisnismu, kerjamu, perusahaanmu. Suami istrimu dijamah oleh Tuhan dan anak-anak. Sebelum masuk ke bulan 3, Anda perlu diberkati Tuhan dengan persiapan berkat yang baru. Dengan tenang kau boleh maju ke depan. Ketika kau melangkah, ada mujizat di dalam langkah. Dengan tenang engkau berdoa kepada Tuhan. Jangan takut, Bapak. Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan itu mengasihi keluarga. Ada mungkin kamu didoakan ke depan. Berlari ke depan dengan iman. Biar Tuhan yang menjamah